Batman. Kenalin teman, dia adalah Venus flytrap atau tumbuhan karnivora. Tanaman karnivora ini berasal dari lahan basah pantai timur Amerika Serikat dan dikenal sejak tahun 1760. Satu kegiatan yang Kak Yulianto lakukan dalam merawat tanaman karnivora kesayangannya. Ngomong-ngomong, teman di rumah tahu nggak kenapa disebut tanaman karnivora? Otan kasih tahu bocorannya sedikit ya. Semua tanaman ini bisa makan serangga sebagai menu makannya. Ini alasannya, tanaman karnivora ditakuti oleh beberapa sobat Otan, terutama para serangga. Balik lagi ke Kak Raka dan Kak Yulianto nih. Proses pemindahan tanaman ke pot lainnya bukan tanpa alasan. Saat pot utama sudah terisi banyak tanaman yang tumbuh, ada baiknya satu persatu tanaman dipisah ke pot lain. Tujuannya supaya masing-masing tanaman dapat nutrisi yang maksimal. Ini dia yang paling penting untuk merawat tanaman karnivora. Media tanamnya teman, sejenis lumut atau biasa juga disebut sphagnum moss. Lumut ini sempat viral loh, karena juga dipakai tempat tumbuhnya tanaman janda bolong. Makanya beberapa waktu lalu sempat langka. Kalau sekarang sih, si lumut ini gampang ditemui di mana-mana. Nah, Mas Yulianto, ini kan tanaman karnivor. Aku pengen tahu deh, ini ngasih makan sehari itu berapa kali, Mas? Sebenarnya nggak perlu dikasih makan. Oh, gitu ya? Iya, karena dia bisa alami sendiri untuk mencari serangga. Salah satu sobat Otan yang sering jadi santapan tanaman karnivora, terutama si Venus flytrap. Kelincahannya loncat ke sana dan kemari, gak jarang tuh serangga seperti jangkrik terjebak di dalam mulut si Venus. Nah, itu dia gerakannya cepet banget ya, Mas ya? Nah, Otaners, itu kalau udah kena sensor di dalam mulutnya, serangga nggak bakal bisa keluar lagi tuh. Dia bakal udah kekunci gitu, Mas ya? Secara alami, sebetulnya serangga bukan jadi menu makanan wajib bagi mereka. Semua jenis tanaman, termasuk tanaman karnivora ini, pasti tumbuh dengan cara fotosintesis. Serangga yang mereka butuhkan hanya sebagai tambahan nutrisi saja. Artinya, jangan mentang-mentang mereka makan serangga, kita harus ngasih makan setiap hari. Gak gitu juga sih konsepnya. Biarkan saja mereka secara alami menangkap makanan tambahan yang mereka butuhkan. Kalau begini sih, nggak salah kalau kalian ditakuti sama sobat-sobat kecil Otan. Teman, Kak Yulianto juga punya cara menarik nih untuk merawat koleksi tanaman karnivora miliknya. Nih lihat, udah kayak taman-taman seperti di negeri dongeng ya. Cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman diganti dengan cahaya lampu khusus. Lampu-lampu ini biasa disebut grow light dengan daya sekitar 10 watt per bola lampunya. Gak cuma asal terang, cahaya seperti ini diperlukan untuk mendukung proses fotosintesis mereka. Durasi pemberian cahayanya pun disesuaikan dengan kebutuhan seperti di alam bebas, yaitu sekitar 14 sampai 16 jam per hari. Idealnya, untuk ukuran lampu 10 watt ini bisa memenuhi kebutuhan cahaya 7-10 pot berisi tanaman karnivora. Dengan jarak antara lampu dengan tanaman sekitar 20-25 cm. Ngomongin tanaman karnivora, yang pertama kali muncul pasti si Venus. Tanaman yang digambarkan punya kepala dengan mulut besar dan gigi yang tajam. Sekarang coba lihat yang satu ini sob. Gimana? Cantik kan? Cantik sih, tapi sobat Otan banyak yang jadi korban tuh. Sekali nempel, sulit buat bisa lepas. Sekalinya bisa lepas, pasti udah kelepek-kelepek.
sobat otan aja susah payah buat bisa lepas dari lengketnya cairan yang membasahi tubuhnya. Kamu salah tempat hinggap, Sob. Semakin lama, pasti kamu akan semakin lelah. Siap-siap deh jadi santapannya si Drosera. Kenalin nih, Drosera indica. Cara dia menangkap mangsa berbeda dengan caranya si Venus. Jenis Drosera mengandalkan cairan super lengket yang ada hampir di seluruh bagian tubuhnya. Cairan ini dikenal juga dengan sebutan dew. Makanya, banyak jurnal yang juga menyebut tanaman Drosera sebagai jenis tanaman sandiu. Lain indica, lain juga paradoksa. Walau sama-sama punya cairan lengket yang membuat sobat otan gak berdaya, tapi secara bentuk jelas berbeda. Drosera paradoksa hanya mengandalkan bagian ujung dari bunga untuk menjebak. Yang lebih sering terjebak tentu serangga-serangga kecil seperti nyamuk, lalat, dan sejenisnya. Walau cairan biunya tidak sebanyak indica, tetap situasi ini membuat sobat otan kesulitan untuk melepaskan diri. Walau sandiu asalnya dari Australia, untuk saat ini mudah dijumpai kok di Indonesia karena semakin banyak pecinta tanaman karnivora ini. Sob, dari tadi kan Otan udah kasih tahu kalau si Venus itu nggak santuy. Masuk sedikit aja ke dalam mulutnya, jangan harap kamu bisa keluar lagi. Kalau ngeyel, tanggung sendiri loh resikonya. Tapi kok itu si Venusnya diam aja ya? Beruntung banget kamu, Sob. Sebentar deh, Otan baru ingat. Hal ini bisa saja terjadi karena usia salah satu kepala Venus sudah mulai tua. Bisa dibilang menuju proses kering. Ini merupakan situasi yang normal terjadi pada jenis tanaman apapun. Yang perlu diingat, saat salah satu kepala tidak lagi merespon, bukan berarti semua tanaman dalam satu pot ini mati loh. Begitupun saat mereka memakan serangga. Satu kepala saja yang makan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kepala yang lainnya. Nah, yang harus dilakukan kalau salah satu kepala tidak respon atau bahkan sudah mulai mengering, baiknya digunting saja. Karena khawatir malah mengganggu proses pertumbuhan yang lainnya. Juga bisa memicu pembusukan dan tumbuhnya jamur.